Seorang murid laki-laki jatuh cinta pada gurunya yang cantik, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. 10 tahun kemudian, murid laki-laki itu sudah menjadi pria dewasa. Ia kembali mendatangi gurunya. Saat wanita itu melihat muridnya, ia pun terkejut dengan tubuh yang gagah perkasa. Seorang pria bernama Junho jatuh cinta pada gurunya. Demi mendapatkan hati gurunya itu, Junho datang kembali ke hadapannya setelah bertahun-tahun berpisah. Bukan tanpa pengorbanan, Junho harus meninggalkan karir yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia akan buktikan dirinya bisa meluluhkan hati gurunya di masa lalu. Yejin merupakan seorang pengajar bahasa Korea yang telah mengabdikan dirinya selama 14 tahun di sebuah akademi yang berlokasi di salah satu kawasan Gangnam. Daerah itu terkenal sangat kompetitif dalam hal pendidikan. Sebagai seorang pengajar, Yejin dikenal sebagai figur yang baik hati dan dihormati oleh murid-murid maupun rekan-rekannya. Ia juga memiliki kepribadian tegas dalam mengambil keputusan baik terhadap anak didik, wali murid, maupun staf pengajar. Siang itu, Yejin sedang mengikuti rapat mengenai penyusunan soal baru bagi calon guru. Rencananya akan ada 2 bentuk ujian, yaitu ujian tertulis serta praktik mengajar di kelas. Di tengah jalannya rapat, seorang staf memanggilnya karena ada seorang siswa bernama Hayul yang menangis setelah menyelesaikan ujian. Ternyata murid tersebut mengalami kebingungan dengan soal ujian yang diberikan oleh sekolahnya. Ia merasa khawatir jika jawabannya salah dan justru membuat nilainya berkurang. Mengetahui hal tersebut, Yejin berusaha menenangkan Hayul dengan meyakinkan bahwa jawabannya sebenarnya tidak salah. Hanya saja ada sedikit kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyusun soal. Kebetulan penyusun tersebut adalah seorang guru di sekolahnya. Yejin pun menyarankan agar Hayul menyampaikan protes kepada pihak sekolah agar kesalahan ini bisa diperbaiki. Namun bagi Hayul, melakukan protes bukanlah solusi yang tepat karena ia takut tindakannya justru membuat nilainya semakin berkurang. Hayul kemudian menceritakan permasalahan tersebut kepada ibunya. Sang ibu langsung menghubungi Yejin untuk meminta pendapat. Wanita itu berkata ia tidak ingin anaknya mengajukan protes karena takut hal itu akan berdampak buruk pada nilai rapornya. Mendengar itu tidak membuat Yejin berubah pikiran. Ia tetap bersikeras agar Hayul melakukan protes. Akhirnya Hayul pun beranikan diri untuk mengajukan keberatan atas kesalahan pada soal yang sudah disusun. Penyusun soal itu bernama Sangsup. Sayangnya tanpa alasan yang jelas, Hayul justru dimarahi oleh Tuan Guru Sangsup. Hal itu membuat Hayul semakin putus asa. Ia kemudian menghubungi ibunya yang masih berada di sebuah rapat bersama Yejin. Mendengar ucapan putrinya, wanita itu sangat panik dan menganggap masalahnya semakin besar. Karena merasa bertanggung jawab, Yejin akhirnya menyarankan agar sang ibu melaporkan masalah ini pada pihak sekolah yang lebih tinggi. Namun karena hal itu dianggap terlalu beresiko, ide Yejin itu akhirnya ditolak oleh wali murid yang ketakutan. Setelah melihat tidak ada yang bisa diandalkan, Yejin memutuskan ia sendiri yang akan turun tangan. Ia memberanikan diri untuk menghubungi sang guru penyusun soal. Setelah telepon diangkat, Yejin langsung membahas mengenai soal ujian yang dianggap kurang tepat. Namun, sang guru yang merasa tidak terima kritik tersebut justru mengajak Yejin bertemu langsung di sekolah. Dengan begitu, awal mula permasalahan besar pun terjadi. Saat mereka bertemu, Tuan Guru Sangsup terus mencari alasan dengan mengatakan bahwa ia sudah mendiskusikan soal tersebut dengan pihak sekolah dan menurutnya sama sekali tidak ada masalah di sana. Namun pada akhirnya konflik mencapai puncak ketika Sangsup tersinggung karena Yejin menilai bahwa soal yang dibuatnya itu sudah ketinggalan zaman. Tuan Guru Sangsup yang emosi mulai kehilangan kendali dan hampir melukai Yejin. Peristiwa itu membuat Yejin sangat trauma. Ia masih sangat terkejut dengan sikap yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Baginya, ia sudah berada di jalur yang benar meskipun harus menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Saat malam hari, Yejin kembali ke akademi. Ia menutup rasa traumanya dengan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Setelah kelas berakhir, wanita itu terlihat duduk sendirian dan termenung mengingat kembali perkataan Tuan Guru Sangsup. Pandangannya kemudian tertuju pada beberapa foto yang terpajang di sana. Ada banyak nama yang tertulis sampai ia menyadari ada satu sosok yang tidak asing. Ia pun teringat bahwa itu adalah mantan muridnya yang bernama Junho. Junho adalah murid pertama yang berhasil masuk ke Universitas Korea menggunakan beasiswa.
Secara kebetulan, Junho datang ke sekolah lamanya untuk sebuah urusan, namun masih belum jelas apa yang sedang dia cari. Tepat saat itulah Junho muncul di hadapan Yejin. Saat itu Yejin masih berada di akademi. Melihat mantan muridnya datang, Yejin sangat terkejut dan masih tidak menyangka. Karena bingung harus bagaimana, akhirnya Yejin berkata, "Ayo kita bersalaman." Namun Junho mengatakan untuk apa? Lagi pula seorang wanita tidak bersalaman seperti itu. Tiba-tiba Yejin langsung menarik tangan Junho dengan paksa. Meskipun sudah lama tidak bertemu, namun mereka tampak begitu akrab. Raut wajah bahagia terpancar pada wajah keduanya. Ternyata Junho memang sudah menganggap Yejin sebagai salah satu orang terdekatnya. Itulah alasan ia masih terlihat ramah. Akan tetapi, perjalanan hidup Junho sendiri masih dipenuhi oleh banyak misteri. Tak seorang pun tahu dengan pasti jenis pekerjaan yang telah ia tekuni. Yang bisa dipastikan, kehidupannya sudah stabil. Junho juga berasal dari keluarga berkecukupan dengan kedua orang tua yang masih utuh. Ia teringat dengan Yejin yang adalah cinta pertamanya, sehingga meninggalkan karir yang ia rintis dan berencana mencari jalan karir baru supaya bisa bersama dengan Yejin. Sementara itu, Tuan Guru Sangsup mulai merasa resah karena keluhan yang terus berdatangan dari para orang tua murid. Bahkan ia sampai dipanggil oleh kepala sekolah untuk memberikan penjelasan. Karena sudah merasa tidak sanggup menghadapi tekanan yang ada, akhirnya Tuan Guru Sangsup menemui Yejin untuk meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya terlalu angkuh dan menyesal karena tidak pernah mendengarkan pendapat Yejin. Di sisi lain, setelah melewati berbagai rintangan, Yejin kembali ke akademi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengajar. Namun, ia kemudian dipanggil oleh wanita bernama Kim yang menyampaikan bahwa akibat keberaniannya mempertanyakan soal ujian, akademi kini mengalami lonjakan jumlah pendaftar. Bahkan Nyonya Kim meminta Yejin untuk membuka lebih banyak kelas karena selama ini akademi mereka hanya menerima siswa dari sekolah-sekolah tertentu. Hal ini tentu saja membuat Yejin merasa lega sekaligus senang. Keesokan harinya diadakan tes tertulis bagi calon pengajar baru. Para peserta mulai memasuki ruangan, termasuk seorang wanita bernama Jungmi. Ia menjadi sorotan karena terlalu sering mengajukan pertanyaan. Selain Jungmi, ada satu kandidat lain yang membuat Yejin sangat terkejut, yakni Junho. Tanpa sepengetahuan Yejin, Junho ternyata mengikuti proses seleksi guru dan terlihat sangat percaya diri saat mengerjakan soal ujian. Pada malam harinya, mereka bertemu di sebuah kedai kopi untuk membahas alasan Junho mengikuti seleksi tersebut. Junho pun berbohong dengan berkata, "Aku tidak akan mendapat warisan dari orang tuaku. Oleh karena itu, aku harus belajar mandiri." Padahal sebenarnya Junho justru meninggalkan karirnya yang mapan. Di sisi lain, Yejin merasa bingung karena yang ia tahu Junho berasal dari keluarga yang cukup berada. Sebagai seseorang yang cukup mengenal Junho, Yejin sebenarnya merasa kurang setuju dengan keputusannya. Sebab bekerja sebagai guru di tempat itu berarti harus menghadapi tekanan yang besar dengan pendapatan yang tidak sebanding. Namun Junho sama sekali tidak terganggu dan bahkan meminta Yejin untuk mulai memanggilnya dengan gelar yang sesuai dengan profesinya. Secara diam-diam, Yejin meminta pada pihak sekolah supaya Junho dieliminasi. Yejin merasa Junho akan terjebak dalam dunia tersebut dan pada akhirnya menyesali keputusannya itu. Lagi-lagi yang ada di pikirannya adalah ia takut nanti Junho mendapat banyak tekanan. Namun siapa sangka Junho yang dari luar terlihat santai, ternyata di belakang benar-benar mempersiapkannya dengan serius. Ia berhasil melewati tes tahap awal sampai hari seleksi untuk tes praktik pun tiba. Pagi itu, Junho datang ke akademi untuk menjalani tahap ujian berikutnya. Di sana, ia kembali bertemu dengan Jungmi yang ternyata juga berhasil melangkah ke tahap selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam ruangan tes, mereka sempat berbincang sebentar dan saling memberi dukungan. Di dalam ruangan itu, tampak beberapa tenaga pengajar serta staf akademik yang bertugas sebagai komentator, termasuk Yejin. Nantinya, ia akan memberikan evaluasi terhadap presentasi seluruh kandidat yang mengikuti seleksi dari berbagai jurusan. Semua calon pendidik termasuk Junho berupaya menampilkan performa terbaik mereka. Pria itu begitu antusias dalam menyampaikan materi pelajaran. Sayangnya, Yejin masih terlalu mengkhawatirkan masa depan Junho. Hal itu membuat responnya justru kurang baik. Namun ketika sesi penilaian berlangsung, para penguji lain sangat puas dengan gaya mengajar Junho. Selain Yejin, ada satu orang lagi yang tidak mendukung Junho. Ia masih ragu akan kapabilitas Junho sebagai pengajar. Sementara itu, Yejin terus mempertanyakan apakah Junho bisa bertahan lama dengan tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi.
Dengan niat baik, ia membuka fakta bahwa di pekerjaan sebelumnya, Junho tidak pernah bertahan lebih dari 3 tahun, sehingga hampir mustahil Junho bisa menyesuaikan diri dengan aturan kerja yang penuh tekanan. Selain itu, Yejin juga menganggap bahwa merekrut tenaga pengajar baru hanya akan membuang-buang waktu. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas bimbingan guru baru, ia merasa beban pekerjaannya sudah terlalu banyak. Sayangnya, protesnya tidak mendapat perhatian dari sang direktur. Keputusan tetap dibuat. Junho akan dipertimbangkan untuk posisi tersebut, dan Yejin diperintahkan untuk membimbingnya. Di rumah, Junho memberanikan diri mengakui kepada orang tuanya bahwa ia telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Ia juga menjelaskan bahwa kini tengah menjalani proses seleksi sebagai pengajar di sebuah akademi. Junho berharap keputusan ini dihormati dan tidak ditentang. Tetapi harapan itu tampaknya sia-sia. Sang ayah begitu kecewa dan menolak pilihan putranya itu. Menurut ayah Junho, profesi guru tidak menawarkan masa depan yang menjanjikan. Ia lebih suka Junho tetap bekerja di kantor dengan gaji yang lebih tinggi. Sayangnya, baik Junho maupun ayahnya sama-sama keras dan tidak mau mengalah. Sikap keras kepala mereka berujung pada suasana yang menegang. Pertengkaran itu akhirnya menyebabkan kondisi kesehatan ibu Junho memburuk. Saat siang hari, Yejin secara mendadak dipanggil ke ruang direktur untuk membahas kebijakan yang diumumkan oleh Tuan Guru Sangsup. Ternyata pria itu membuat aturan baru di mana sekolahnya akan menggunakan soal ujian dari buku teks. Ia juga meningkatkan proporsi soal esai disertai dengan kursus intensif. Yejin merasa keputusan Tuan Guru Sangsup itu dipicu oleh permasalahan dengan dirinya. Ia melihat itu sebagai respon terhadap protes yang Yejin lakukan beberapa waktu lalu. Meskipun begitu, Yejin tidak ingin bertindak gegabah. Menurutnya, siswa tidak akan meninggalkan akademi hanya karena ada perubahan kebijakan dari para guru. Ia juga berpendapat bahwa kualitas siswa tidak bisa hanya diukur dari ujian yang dirancang oleh Tuan Guru Sangsup. Sebaliknya, aturan baru ini justru memberikan peluang bagi siswa dengan nilai rendah untuk lebih percaya diri, sementara mereka yang berada di tingkat atas akan terdorong mempertahankan posisinya. Pada malam hari, Junho kembali membahas keputusannya dengan sang ayah. Sebelumnya, ia sempat mencoba bekerja di perusahaan besar, tetapi akhirnya tetap memilih jalannya sendiri. Di sisi lain, ayah Junho juga tetap mempertahankan pendapatnya bahwa lebih baik kerja di kantor. Namun Junho telah mempersiapkan semua yang diperlukan, seperti tempat tinggal hingga pengelolaan keuangan. Ia merencanakan dengan matang sebelum memulai pekerjaan barunya. Hal ini membuat ayahnya sangat kecewa. Sayangnya, ia tidak bisa memaksakan kehendaknya pada Junho. Sementara itu, Yejin yang sebelumnya menolak keberadaan Junho tiba-tiba berubah pikiran. Setelah berdiskusi dengan sang direktur pada hari sebelumnya, Yejin akhirnya menyampaikan keputusannya. Meski bersedia menerima Junho, ia mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi oleh direktur. Setelah melewati beberapa tahap seleksi, Junho akhirnya dinyatakan lolos dan mulai bekerja di akademi tersebut. Ia juga mulai berinteraksi dengan rekan-rekan seprofesinya. Para guru baru diberikan jadwal dan diarahkan sesuai bidang mereka masing-masing. Saat sedang berada di ruang guru, Junho tiba-tiba dipanggil ke ruang direktur. Di dalam ruangan itu, ia disambut dengan hangat dan dihargai sebagai salah satu alumni yang pernah memberikan pengaruh positif. Tak hanya itu, direktur juga menawarkan posisi khusus. Junho diminta menjadi inspirasi bagi akademi. Hal ini diharapkan dapat menginspirasi para siswa dan membangun citra sekolah. Junho menerima tawaran tersebut dengan antusias, tetapi ia mengajukan satu permintaan. Junho ingin mengubah nama programnya menjadi Kisah Ajaib Guru dengan Murid. Ternyata perubahan itu berkaitan dengan hubungannya dengan Yejin. Junho ingin agar Yejin juga terlibat dalam program tersebut. Alasannya, dalam 3 tahun terakhir, akademi mengalami penurunan jumlah murid yang signifikan. Menurut Junho, daripada hanya fokus mempertahankan siswa lama, akan lebih baik jika memperluas koneksi supaya lebih banyak pendaftar baru. Oleh karena itu, ia membutuhkan bantuan Yejin. Sayangnya, Yejin menolak usulan tersebut. Ia menganggap keberadaan dirinya tidak akan membawa pengaruh apapun. Namun, ia tetap akan memikirkannya, apalagi jika memang terbukti bisa memberi dampak positif. Selain itu, kelas khusus untuk ujian akhir akan segera dimulai. Yejin khawatir tidak bisa melakukan yang terbaik karena pasti ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun hari itu Junho menemukan strategi untuk meyakinkan Yejin. Ia mengusulkan kerjasama dalam pengembangan kurikulum gabungan.
Tetapi usahanya tidak berhasil karena Yejin tetap menolaknya. Namun Junho menjawab, kamu akan mendapat tantangan baru yang akan membuat hidupmu lebih bermakna. Mendengar itu, Yejin pun kebingungan. Pada akhirnya, ia tetap menolak tawaran Junho tersebut. Yejin ingat ada seorang wanita tua yang sangat kompetitif di sekolah. Ternyata itu yang Junho maksudkan, yaitu berkompetisi untuk meningkatkan nama Yejin di akademi. Wanita kompetitif tersebut adalah senior dengan pengalaman yang luas. Yejin insecure jika mau bersaing dengan wanita tua itu. Siapa sangka wanita tua yang bernama Nenek Yungsun itu mau menambah murid juga di sekolah lain. Dan target saingannya adalah Yejin. Wanita tua itu memerintahkan semua siswa untuk segera mendaftar sebelum ujian akhir berlangsung. Ia bahkan telah membuat rencana untuk mengambil alih murid-murid di sekolah tempat Yejin mengajar dalam waktu 6 bulan. Kebetulan waktunya bertepatan dengan jadwal Yejin untuk memulai program baru yang ia siapkan. Pada hari berikutnya, Nenek Yungsun menghadiri pertemuan dengan para direktur di akademi. Sekolah tempatnya mengajar ada dalam satu akademi dengan sekolah tempat Yejin mengajar. Oleh karena itu, ia mengumumkan bahwa mulai sekarang dirinya akan buka kelas juga di sekolah tempat Yejin mengajar. Ia sendiri akan turun langsung mengajar sebagai pembimbing di kelas barunya nanti. Mendengar pengumuman tersebut, sang direktur merasa khawatir dan sedikit resah. Ia pun segera memanggil Yejin dan Junho untuk berdiskusi dengan keputusan Nenek Yungsun yang ingin mengambil alih sekolah mereka. Untuk menghadapi langkah Nenek Yungsun tersebut, Yejin terpaksa menerima tawaran Junho untuk ikut mengajar pada kelas gabungan. Ia pun meminta agar direktur menghubungi sang nenek lalu mengatakan bahwa pihak mereka merasa ketakutan mengingat Nenek Yungsun sudah terlalu hebat dalam mengajar. Namun sebenarnya hal tersebut digunakan oleh Yejin sebagai strategi manipulasi untuk membuat Nenek Yungsun lengah. Ia sendiri akan mencari cara untuk melawan Nenek Yungsun. Menurut Yejin, statistik sekolah mereka sudah cukup bagus, mulai dari kemampuan pengajaran, reputasi, tingkat kesulitan materi, hingga nilai murid yang hampir stabil. Oleh karena itu, Yejin sangat yakin bisa mempertahankan murid di sekolahnya tanpa harus melakukan tindakan berlebihan. Selain itu, Yejin juga berencana menerima murid kelas 10 dan mengubah jadwal pelajaran agar tidak sama dengan kelas yang dibimbing Nenek Yungsun. Rencana ini bertujuan sebagai bentuk perlawanan secara halus sehingga tidak terlihat menonjol. Malam harinya, Yejin dan Junho masih berada di sekolah. Mereka membicarakan program kelas gratis untuk program barunya. Yejin meminta agar informasi ini tidak disebarkan kepada staf lain karena tidak ingin Junho menjadi sasaran kritik dan dianggap memanfaatkan kedekatannya dengan orang dalam. Setelah itu, Yejin juga akan mengajarkan materi bahasa Korea saat kelas nanti dimulai. Tiba-tiba wanita bernama Jungmi masuk ke ruangan membuat keduanya panik, takut dikira sedang macam-macam. Karena khawatir ketahuan, Yejin segera membawa Junho bersembunyi. Mereka pun menyelinap dan akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Di tempat lain, Jungmi menemui Ibu Kim, salah seorang wanita yang berpengaruh di sekolah. Ia menyampaikan keinginannya menjadi pengajar di tingkat SMA. Wanita itu mengatakan telah menyiapkan bahan ajar dan siap bersaing dengan Yejin. Sayangnya, niat tersebut langsung ditolak oleh Ibu Kim karena dianggap terlalu gegabah. Saat sedang rapat, program kerjasama antara Junho dan Yejin akhirnya resmi diluncurkan. Sebagian orang merasa puas dengan inisiatif tersebut, tetapi ada juga yang menentangnya. Rekan-rekan kerja Yejin yang tidak dilibatkan merasa tidak dianggap. Namun Yejin berusaha meyakinkan mereka bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun awalnya protes, pada akhirnya mereka menerima keputusan tersebut. Sejalan dengan protes dari rekan kerja Yejin, salah seorang petinggi di sekolah itu juga menyampaikan ketidaksetujuannya atas kebijakan ini. Wanita itu menganggap keputusan menjadikan Yejin dan Junho sebagai perwakilan sekolah hanya melibatkan satu pihak saja. Keputusan itu bisa menimbulkan masalah besar di masa depan. Selain itu, ia juga berpendapat masih banyak kandidat lain yang layak menjadi wajah untuk perwakilan sekolah daripada Yejin dan Junho. Meskipun begitu, sang direktur tetap teguh pada keputusannya. Ia sangat yakin bahwa Yejin dan Junho adalah individu paling unggul dari semua kandidat. Namun ia tetap membuka kesempatan jika memang ada kandidat lain yang memiliki kapabilitas dan pola pikir yang sebanding dengan keduanya. Di sisi lain, Nenek Yungsun mulai merasa gelisah dengan program baru yang digagas oleh Yejin. Ia akhirnya mencari informasi tentang latar belakang pendidikan dan keluarga Junho.
Tak hanya itu, Nenek Yongsun juga menghubungi Yejin dan mulai membahas program belajar gratis yang akan diadakan di sekolahnya. Tanpa basa-basi, wanita tua itu memperingatkan Yejin agar bersiap menghadapi tantangan besar. Di dalam perkataannya terungkap sebuah maksud tidak baik yang mengharapkan rencana Yejin kali ini akan berakhir dengan kegagalan. Nenek Yongsun meragukan keberhasilan program baru Yejin dan Junho. Namun, Yejin tidak menganggap hal itu sebagai hal yang harus dipedulikan. Sebaliknya, ia justru menantikan program Nenek Yongsun yang mau ikut serta mengajar di sekolah tempat Yejin dan Junho. Nenek Yongsun akhirnya mengadakan kelas khusus yang diikuti oleh seluruh siswa termasuk Siwoo. Ia adalah seorang murid yang cerdas dan berprestasi. Namun sebelum masuk kelas, ia justru dipanggil oleh seorang guru dan diarahkan ke ruangan lain. Ternyata ia diminta untuk mengikuti uji coba gratis yang diselenggarakan oleh Yejin di sekolah lain. Siwoo ditugaskan untuk mengingat seluruh materi yang dipelajari, lalu dilaporkan ke sekolah sebagai bahan evaluasi. Saat malam hari, Jungmi mengajak Yejin untuk minum bersama seusai bekerja. Ia merasa ini kesempatan untuk mengungkapkan rencananya mengajar kelas khusus di sekolah lain. Hal ini mengejutkan Yejin, tetapi ia tidak dapat mengungkapkan kalau dirinya merasa keberatan. Yejin tidak menyangka Jungmi mengambil langkah ini, padahal ia tahu bagaimana Yejin sedang disibukkan dalam mempersiapkan program baru sekolah mereka. Sepulangnya dari pertemuan tersebut, Yejin kembali ke sekolah. Tidak lama kemudian, Junho pun menyusulnya. Mereka akhirnya mulai berlatih untuk mempersiapkan diri mengajar di kelas gratis sekolah Nenek Yongsun. Meskipun kesal dengan keputusan Jungmi, tapi Yejin berusaha tetap fokus melatih Junho. Ia berharap program mereka berjalan dengan baik. Mereka berlatih hingga larut malam. Bukan sebuah masalah mengorbankan waktu pribadi selama program tersebut berjalan dengan baik. Tak ingin kalah dari Yejin, Nenek Yongsun mengadakan rapat dengan beberapa stafnya. Tujuan pertemuan itu adalah mencari cara untuk menghalangi program yang diluncurkan oleh Yejin. Sehari sebelum kelas dimulai, Yejin menemui sang direktur untuk melaporkan bahwa persiapan sudah matang dan pendaftaran telah mencapai jumlah maksimal. Namun ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Jungmi yang tidak mendukung program tersebut. Jungmi malah berniat mengajar di sekolah lain dengan membuka kelas khusus. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Kelas gratis untuk para siswa resmi dibuka. Segala persiapan sudah dilakukan, termasuk penyediaan ruangan dan guru pendamping. Ini adalah pertama kalinya Yejin bersaing secara langsung dengan Nenek Yongsun. Diketahui bahwa selama bertahun-tahun, Nenek Yongsun selalu menjadi pengajar terbaik di sekolahnya. Waktu terus berjalan, namun tak ada satupun siswa yang hadir di kelas Yejin. Padahal ia sudah memastikan banyak siswa berminat karena kuota pendaftarannya sampai berlebihan. Yejin dan Junho mencoba tetap tenang dan berpikir positif. Setelah menunggu cukup lama, mereka pun harus menerima kenyataan bahwa program tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Saat akan menyerah, tiba-tiba seorang siswa bernama Siwoo muncul untuk mengikuti kelas. Tidak berselang lama, direktur datang lalu menyaksikan kondisi kelas itu. Ia pun merasa kecewa karena sebelumnya laporan yang didapatkan adalah kelas sudah penuh, tetapi kenyataannya saat hari pelaksanaan tak ada siswa yang datang. Berita tentang gagalnya program baru tersebut menyebar di kalangan staf, membuat semua orang ikut prihatin. Setelah diselidiki, ternyata semua ini ulah Nenek Yongsun. Ia secara mendadak mengadakan kelas di sekolahnya. Para siswa yang sebelumnya mendaftar di sekolah Yejin terpaksa mengikuti aturan sekolahnya. Di sana mereka dijanjikan mendapatkan kisi-kisi ujian sekolah. Dengan keputusan mendadak ini, para siswa tidak punya pilihan selain mengikuti arahan tersebut. Di dalam kelas hanya tersisa Siwoo, Yejin, dan Junho. Yejin hampir kehilangan semangat dan ingin menyerah, tetapi Junho terus menyemangatinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan kelas dan mengajarkan materi yang tidak tersedia di tempat lain. Diskusi antara Yejin dan Siwoo mengingatkan pada momen ketika Junho dulu menjadi muridnya. Kelas itu pun diakhiri dengan pemaparan dari Junho. Meskipun baru pertama kali mengajar, tetapi terlihat sangat profesional. Dari luar kelas, Jungmi memperhatikan bagaimana Yejin dan Junho mengajar. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya masih perlu banyak belajar dan belum mampu menandingi Yejin. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk lebih fokus dan berhenti menganggap Yejin sebagai musuhnya. Sementara itu, teman-teman Siwoo penasaran dengan pengalaman belajarnya bersama Yejin dan Junho.
Ia pun mengungkapkan bahwa metode pengajaran di sana sangat berbeda dan lebih mudah dipahami. Ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan kelas di sana, Siwoo menjawab dengan yakin bahwa ia ingin daftar di akademi tersebut. Nenek Yongsun pun mengetahui bahwa Siwoo menghadiri kelas Yejin dan Junho. Hal ini membuatnya semakin tertarik dengan metode pengajaran Yejin yang dianggap sangat efektif oleh Siwoo. Namun ia juga mulai merasa khawatir nantinya lebih banyak murid di sekolahnya yang akan beralih seperti Siwoo. Meskipun kenyataannya baru satu siswa yang hadir, Nenek Yongsun tetap waspada terhadap potensi perubahan arus minat para siswa. Keesokan harinya, Nenek Yongsun melakukan presentasi di hadapan para wali murid. Ia berusaha mendapatkan dukungan untuk membuka kelas khusus di sekolah tersebut. Sementara itu, Yejin dan Junho menemui direktur untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun, sang direktur tidak mempermasalahkan hal itu dan justru memuji mereka. Baginya, usaha mereka layak dijadikan contoh bagi para guru lain. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut, direktur juga mengumumkan keputusan baru yang mengejutkan. Yejin diminta mengurangi jadwalnya dan pindah ke kantor cabang yang lain. Junho akan bertanggung jawab dengan mengambil alih beberapa murid yang diajar oleh Yejin. Keputusan tersebut didengar juga oleh Jungmi melalui wakil direktur yang menyampaikannya secara langsung di ruang rapat. Seperti yang dirasakan oleh Jungmi, Yejin juga merasa kaget dengan keputusan mendadak yang diambil oleh direktur. Ia menilai bahwa ini merupakan cara halus untuk menyingkirkannya dari akademi tersebut. Para petinggi mungkin sudah lama mempertimbangkan langkah ini, tetapi mereka belum menemukan alasan yang tepat untuk melakukannya. Sementara itu, salah satu wali murid yang menghadiri presentasi Nenek Yongsun tiba-tiba memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah itu. Namun sang anak berkata ia tidak mau pindah karena keputusan ibunya tidak tepat, apalagi ia sudah merasa nyaman dengan sekolahnya yang sekarang. Di sisi lain, Siwoo yang diperintahkan mengikuti kelas di sekolah Yejin akhirnya menyerahkan salinan materi pelajaran dari kelas tersebut sesuai yang diperintahkan gurunya. Dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh Nenek Yongsun. Wanita tua itu tampak begitu khawatir akan kehilangan Siwoo. Apalagi saat Siwoo mengungkapkan bahwa ia sangat betah di kelas Yejin dan Junho. Oleh karena itu, Nenek Yongsun segera meminta sekretarisnya untuk menemui Siwoo dan menanyakan keputusan akhirnya. Namun nomor telepon Siwoo tiba-tiba tidak aktif. Hal ini membuat sekretaris kebingungan lalu mencari keberadaan Siwoo. Dalam perjalanan, pria itu berhasil menemukan Siwoo. Ia pun langsung membawa anak itu menghadap Nenek Yongsun. Dalam pertemuan tersebut, Siwoo ditanya mengenai antusiasnya dalam kelas yang ia ikuti bersama Yejin. Apakah dirinya masih berencana untuk mengikuti kelas tersebut? Nenek Yongsun berharap agar Siwoo tidak membuat keputusan yang salah dengan berpindah ke akademi lain. Apalagi Nenek Yongsun menyayangkan Siwoo karena merupakan salah satu siswa berbakat. Sayangnya Siwoo tetap teguh pada keputusannya untuk tetap bergabung pada kelas Yejin. Ia terlihat ketakutan, namun tetap memberanikan diri menentang Nenek Yongsun. Setelah pertemuan dengan Siwoo, Nenek Yongsun meminta sekretarisnya untuk mencari tahu jadwal kosong Yejin supaya bisa dihubungi. Pada hari itu, Nenek Yongsun menghubungi Yejin dan memintanya datang menemuinya. Saat itu, Yejin masih berada di akademi bersama Junho. Untuk menghormati Nenek Yongsun, maka Yejin menyetujui permintaan tersebut. Namun agar tidak menimbulkan kecurigaan dari staf yang lain, Yejin memilih bertemu di kelas kosong. Ternyata alasan utama pertemuan itu adalah Nenek Yongsun menginginkan Yejin menjadi wakil direktur di sekolahnya. Nenek Yongsun mengira akan lebih baik menjadikan Yejin sebagai rekan daripada musuhnya. Ia menilai bahwa kemampuan Yejin setara dengan dirinya, sehingga posisi tersebut sangat cocok. Jika Yejin menerima tawaran ini, maka ia tidak perlu lagi mengajar kelas karena semua tanggung jawab akan dialihkan ke asistennya. Selain itu, ia juga tidak perlu repot-repot menyusun program baru seperti selama ini dilakukan di sekolahnya. Mendengar tawaran Nenek Yongsun membuat Yejin mulai goyah. Namun ia hanya tersenyum tanpa memberi jawaban. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan sebelum membuat keputusan. Sementara itu, Junho masih menunggu Yejin kembali. Ia merasa penasaran siapa orang yang baru saja ditemui oleh Yejin. Saat Junho menanyakannya, Yejin justru mengelak dan mengalihkan pembicaraan. Yejin berkata, Siwoo dan teman-temannya akan bergabung dengan kita. Mendengar itu membuat Junho merasa lega karena kerja kerasnya bersama Yejin akhirnya membuahkan hasil. Namun ekspresinya berubah drastis saat mengetahui bahwa Yejin mendapat tawaran menjadi wakil direktur di sekolah Nenek Yongsun.
Meskipun belum memberikan keputusan, Junho merasa Yejin seolah sengaja menunda jawaban. Saat ditanya apakah ia bahagia dengan tawaran tersebut, Yejin tampak ragu untuk menjawab. Hal ini membuat Junho mulai kecewa. Keesokan harinya, Yejin menerima pesan dari Nenek Yungsun. Ia diberikan sebuah draft kontrak kerja di mana di dalamnya tidak terdapat patokan gaji. Ternyata bagian itu dibiarkan kosong agar Yejin dapat mengisi sesuai keinginannya. Kesempatan ini terlihat sangat menggiurkan, tetapi sekali lagi Yejin tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Ia pun berkonsultasi dengan seorang pengacara. Menurut pengacara tersebut, tawaran dari Nenek Yungsun adalah kesempatan terbaik yang pernah didapatkan Yejin selama berkarir sebagai pengajar. Meski pengacara itu memberikan lampu hijau, entah kenapa ada hal yang membuat Yejin enggan mengambil keputusan. Ia memiliki sesuatu yang sulit diungkapkan. Sampai esok hari, Yejin masih belum memberikan jawaban. Sementara itu, Siwu, seorang siswa SMA yang sudah mengikuti kelas Yejin, akhirnya datang ke sekolah untuk berkonsultasi. Ia berencana untuk terus mengikuti kelas Yejin dan Junho. Sesuai arahan Yejin, Junho ditugaskan menjadi konsultan untuk murid tersebut. Saat sesi konsultasi berlangsung, Siwu mengungkapkan bahwa ia adalah siswa yang kurang menyukai pelajaran bahasa Korea. Karena belum bisa menentukan arah hidupnya, maka ibu Siwu menginginkan anaknya itu masuk jurusan kedokteran. Namun Siwu sendiri merasa tidak nyaman dengan pilihan tersebut dan hingga kini masih belum bisa menentukan jurusan yang benar-benar ia inginkan. Ia ingin bergabung dengan kelas Yejin karena di sekolah itu ada program unggulan untuk mendapatkan beasiswa. Siwu berharap kesempatan ini bisa membuatnya kuliah di tempat yang ia inginkan sesuai dengan minatnya. Bukan hanya itu, ternyata Siwu juga akan mengajak teman-temannya untuk ikut mendaftar secepatnya. Kabar ini membuat semua staf akademi sangat senang, termasuk Yejin yang juga ada di sana. Di sisi lain, saat sedang mengobrol berdua, Junho mengetahui bahwa Yejin berusaha untuk mendorongnya keluar dari sekolah itu ke sekolah yang lain. Yejin beralasan bahwa ia ingin agar Junho memiliki peluang lebih besar di luar sana. Namun Junho merasa kecewa dengan tindakan Yejin yang seolah tidak menginginkan kehadirannya. Sekarang Junho bahkan mendukung Yejin menerima tawaran untuk pindah ke sekolah Nenek Yungsun. Yejin masih belum menyadari kesalahannya. Ia merasa apa yang dilakukannya selama ini sudah benar. Namun mendengar Junho menyuruhnya menerima tawaran Nenek Yungsun membuat hatinya terluka. Ia menganggap sikap Junho terlalu berlebihan, bahkan jika memang dirinya melakukan kesalahan. Keesokan harinya, direktur mengajak Yejin bertemu untuk membicarakan berbagai hal, termasuk perjalanan karirnya selama ini. Dalam percakapan itu, ia juga sempat menyinggung tentang adik Yejin yang saat ini sudah menjadi pegawai negeri. Secara tidak langsung, direktur mengungkapkan keinginannya agar Yejin tetap bertahan di akademi tersebut dan tetap mempertahankan program yang sedang dijalankan. Padahal awalnya, direktur bersama para petinggi akademi sudah berencana mengeluarkan Yejin dari sekolah. Namun setelah melihat kelas yang dibuat Yejin ada perkembangan, direktur pun berubah pikiran. Sayangnya, Yejin yang sudah tahu niat buruk para petinggi akademi merasa tersinggung. Ia sadar saat ini direktur mencoba meminta maaf, namun cara meminta maafnya tidak tepat, seolah bersikap playing victim, padahal mereka yang awalnya mau mengeluarkan Yejin, namun narasinya berubah seolah Yejin yang mau meninggalkan akademi. Selain itu, ia juga kecewa karena direktur telah menghancurkan kepercayaannya selama ini. Mereka berdua sama-sama keras kepala dan mulai terjadi perdebatan. Pada akhirnya, Yejin memilih pergi dan meminta agar direktur tidak mengganggu rencananya. Untuk masalah kelas yang ia buka akan dipercayakan pada Jungmi dan Junho. Saat perjalanan pulang, Yejin menelpon pengacaranya untuk mendiskusikan masalah kontrak dengan Nenek Yungsun. Sementara itu, hubungan Junho dan Yejin masih terasa canggung. Junho bahkan menolak ajakan Yejin untuk berdiskusi mengenai materi untuk kelas berikutnya. Junho berencana menjauh dari Yejin sehingga semua hal sebisa mungkin dikerjakan sendiri. Ia hanya akan mencari Yejin jika benar-benar membutuhkan bantuan. Namun agar pertengkaran tidak terus berlanjut, Yejin akhirnya mengajak Junho bicara empat mata. Yejin menyampaikan bahwa suatu saat nanti, Junho juga akan memiliki murid favorit yang ingin ia bantu sepenuh hati. Apa yang ia lakukan terhadap Junho sama seperti yang pernah ia lakukan kepada murid favoritnya dulu. Sayangnya Junho justru salah paham dan mengira bahwa Yejin memiliki perasaan lebih terhadapnya. Hal ini membuat Yejin kebingungan karena suasananya jadi canggung.
Di malam yang sama, direktur sedang minum bersama wakilnya dan membahas tentang Yejin. Dalam keadaan mabuk, ia mengungkapkan kalimat menjatuhkan atasan bukan hal yang mudah. Satu-satunya yang bisa aku lakukan saat ini adalah terus memberikan dukungan. Tidak jelas apa maksud perkataannya itu, namun yang pasti direktur sedang dilanda penyesalan karena sebelumnya merencanakan untuk memindahkan Yejin ke cabang lain. Dalam keadaan mabuk berat, sang direktur mulai berbicara tidak jelas. Bukannya kembali ke rumah, ia justru menghubungi Yejin. Saat itu, Yejin sedang minum-minum bersama staf lainnya. Tanpa berpikir panjang, Yejin segera menyusul atasannya ditemani oleh Junho. Berdasarkan alamat yang dikirimkan, mereka tiba di sebuah taman. Di sana, sang direktur terlihat sendirian. Menyaksikan kondisi atasannya yang begitu berantakan, Yejin pun mencoba membujuknya untuk berhenti minum dan pulang. Namun permintaan itu diabaikan begitu saja. Bahkan perkataannya semakin melantur. Setelah didengarkan, akhirnya jelas bahwa rasa bersalah terhadap Yejin menjadi penyebab sang direktur mabuk-mabuk. Sayangnya, ia tak tahu bagaimana cara meminta maaf dengan benar. Ia malah memilih menenangkan diri dengan alkohol. Setelah mengucapkan banyak kalimat melantur, direktur itu tiba-tiba berlutut di depan Yejin. Meskipun sudah dicegah, ia tetap bersikeras akan tetap berlutut sampai permintaan maafnya diterima. Karena situasi semakin sulit dikendalikan, Junho akhirnya turun tangan. Ia mencoba membujuk sang direktur untuk pulang dulu. Junho meminta supaya permintaan maafnya dilakukan nanti saja. Namun upayanya itu justru berujung pada kecelakaan. Secara tidak sengaja, Junho dan sang direktur terjatuh ke dalam sungai. Air yang sangat dingin membasahi tubuh mereka. Untungnya tidak sampai menyebabkan cedera. Setelah memastikan kondisi direktur baik-baik saja, Junho segera mengantarnya ke tempat yang lebih aman. Ia memesan taksi lalu meminta sopir mengantarkan direktur ke alamat rumahnya. Sementara itu, Junho dan Yejin kembali ke sekolah. Di sana, Yejin membantu Junho mengeringkan tubuhnya yang kebasahan. Yejin tampak panik ketika menyadari bahwa tubuh Junho sangat dingin. Karena khawatir kondisinya memburuk, ia segera mencari cara agar pria itu tidak jatuh sakit. Yejin tidak mau hal ini berdampak pada pekerjaannya. Setelah beberapa saat, Junho pun sudah merasa lebih baik. Pria itu meminta Yejin duduk di dekatnya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Junho mengawali dengan membicarakan keberanian sang direktur dalam meminta maaf dan mempertahankan Yejin. Dari situ, Junho menyadari bahwa ia juga harus berani memperjuangkan apa yang ia inginkan. Akhirnya, dengan jujur, pria itu mengakui bahwa Yejin adalah cinta pertamanya. Namun selama ini, ia hanya bisa memendamnya. Sekarang, Junho tak mampu menahannya lagi. Dengan penuh keyakinan bahwa perasaannya akan diterima, Junho pun mencium Yejin. Tanpa perlawanan, Yejin hanya bisa terdiam. Ia belum sepenuhnya sadar apa yang sedang terjadi. Bahkan bukan satu kali, Junho menciumnya hingga 2 kali. Wanita itu masih kebingungan, ada apa ini? Tidak lama barulah Yejin tersadar lalu mendorong tubuh Junho sebagai tanda penolakan. Yejin kemudian menjelaskan bahwa Junho telah salah paham. Ketika sebelumnya ia mengatakan ingin kembali ke masa lalu, itu bukan tentang perasaan, melainkan posisinya di akademi sekolah. Di sisi lain, Junho juga merasa Yejin salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan perkataan Yejin tersebut. Saat ini, Junho benar-benar mengungkapkan isi hatinya. Dalam situasi canggung tersebut, tiba-tiba Jungmi muncul di sana. Yejin yang panik tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal. Ia dan Junho akhirnya sepakat untuk mengatakan bahwa mereka hanya membantu sang direktur yang mabuk. Untuk menghindari ketegangan, Yejin mengajak Jungmi menginap di rumahnya. Di sana mereka sempat berbincang, dan Jungmi mulai menyadari sesuatu tentang hubungan Yejin dan Junho. Sementara itu di tempat lain, wakil direktur mulai kebingungan karena sang direktur tak bisa dihubungi sejak semalam. Ia akhirnya menghubungi Yejin karena dialah orang terakhir yang menemui direktur. Yejin menjelaskan bahwa sang direktur mabuk berat hingga mengalami kecelakaan kecil. Namun sekarang sudah berada di rumahnya. Karena merasa khawatir, ia datang ke apartemen atasannya itu. Di sana, kondisi sang direktur memang tidak baik. Ia terus merasa mual dan tubuhnya demam. Perasaan bersalah terhadap Yejin begitu membebaninya. Ia tidak berhenti mengatakan dirinya menyesal dan terus meminta maaf. Direktur berharap Yejin mau mengubah keputusannya dan tetap menjadi pengajar seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Yejin bersikap jujur kepada Junho.
Ia mengungkapkan memang ada tawaran dari Nenek Yungsun untuk menjadikannya sebagai wakil direktur. Dan sebenarnya Ye-jin telah menerima tawaran itu. Tentu saja keputusan itu sudah dipikirkan dengan mempertimbangkan segalanya. Ye-jin yakin ini adalah pilihan yang terbaik. Ia juga meminta pendapat dari rekan kerjanya yang lain. Rekan kerja Ye-jin hanya bisa mendukung keputusan tersebut. Namun yang paling penting jangan sampai putus hubungan meskipun berada di akademi yang berbeda. Dalam perjalanan, Ye-jin ditanya tentang tanggapan Junho terkait kepindahannya ini. Ye-jin mengatakan bahwa Junho tidak keberatan dengan keputusannya. Siang itu, Ye-jin memimpin rapat persiapan untuk kepindahannya ke kelas khusus di tempat kerja barunya nanti. Setelah rapat, Junho memintanya untuk tetap tinggal agar bisa membahas perasaan mereka. Namun Ye-jin justru mengatakan lagi masalah tawaran Nenek Yungsun yang sudah ia terima. Dan mengenai perasaan, Ye-jin meminta Junho untuk melupakannya. Meskipun ia tahu bahwa Junho sangat tulus, namun ia tidak mau menerima Junho. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Junho mendapat telepon dari seorang murid yang mencarinya. Murid itu ternyata Siwoo. Ia datang untuk menyerahkan buku catatan kepada Junho. Saat bertemu Ye-jin, ia berbicara tentang program kelas yang sudah diikuti. Siwoo mengatakan bahwa kelas bahasa yang diajar Ye-jin adalah kelas yang terbaik. Ia berharap bisa terus belajar di sana. Ucapan Siwoo membuat hati Ye-jin tersentuh. Entah mengapa Ye-jin merasa bersalah karena egois, padahal ada orang lain yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa hari ini, Ye-jin kehilangan fokus dan mengatakan kepalanya sakit. Saat perjalanan pulang, ia dan Junho berjalan-jalan di taman sambil membahas kedatangan Siwoo. Ia berkata perasaan bersalah seperti menghantui dirinya. Pada akhirnya, Ye-jin memutuskan untuk menolak tawaran dari Nenek Yungsun tersebut. Junho sangat senang mendengarnya. Ia tidak mau mencegah dan membiarkan Ye-jin membuat keputusan sendiri. Dengan keberanian yang baru didapatkan, Junho pun kembali menyatakan perasaannya dan mengajak Ye-jin berkencan. Setelah mengantar Ye-jin pulang, Junho mampir ke toko dan membelikannya beberapa bahan makanan. Ia tahu di dalam kulkas Ye-jin tidak ada makanan apapun. Saat mereka berbicara, Junho mengungkapkan rencananya untuk pindah ke apartemen yang sama dengan Ye-jin tinggal. Keesokan harinya, Ye-jin menemui Nenek Yungsun untuk membatalkan kontrak. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas tawaran tersebut. Keputusan Ye-jin membuat Nenek Yungsun kecewa. Setelah keluar dari gedung, Ye-jin bertemu dengan Siwoo dan Junho. Mereka berdua kebetulan sedang ada di sana juga. Hari itu terasa berbeda bagi Ye-jin. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Bukan sekedar demi uang atau jabatan, melainkan pengabdian untuk mengajar. Untuk pertama kalinya, ia begitu menghargai dirinya sendiri dan bersemangat menjadi seorang guru sejati. Beberapa waktu kemudian, Siwoo menemui gurunya untuk mengembalikan buku-buku pelajaran. Ia juga meminta izin karena minggu depan akan bergabung dengan kelas yang dibuka Ye-jin. Siwoo berharap bisa terus belajar bersama Ye-jin. Guru Siwoo tersebut tidak banyak bicara. Ia hanya tidak suka karena Siwoo memilih kelas khusus di sekolah lain. Di sisi lain, sang direktur berusaha menebus kesalahannya dengan memberikan laptop baru pada Ye-jin. Namun wanita itu menolak dan menyarankan agar barang-barang tersebut diberikan pada Jungmi saja. Ye-jin juga menyebut bahwa tawaran yang diberikan kepadanya sebagai wakil direktur di tempat Nenek Yungsun sudah ditolak. Ia memilih untuk tetap menjadi pengajar. Sementara itu, Nenek Yungsun yang sedang galau dibuat marah-marah oleh sekretarisnya saat ditunjukkan surat tentang kepindahan Siwoo ke kelas Ye-jin. Saat malam hari, Ye-jin bertemu dengan temannya untuk minum bersama. Teman Ye-jin memberi nasihat supaya Ye-jin mencari pacar. Tidak mungkin baginya hidup sendirian sampai tua. Dalam keadaan mabuk, Ye-jin justru teringat Junho dan tiba-tiba senyum-senyum sendiri setelah mengingat perkataan Junho yang mengajaknya berkencan. Rupanya Ye-jin tidak sadar sudah jatuh cinta pada berondong. Teman Ye-jin pun langsung sadar ada yang tidak beres. Tidak lama kemudian, Junho mengirim pesan pada Ye-jin yang isinya menanyakan apakah Ye-jin sudah pulang. Junho juga mengirimkan sebuah foto yang mengingatkan Ye-jin saat dulu mereka masih menjadi guru dan murid. Seketika, Ye-jin tak sanggup menahan air mata sampai membuat temannya kebingungan. Akhirnya, Junho yang khawatir segera menelpon, tetapi panggilan itu diangkat oleh teman Ye-jin. Dengan nada cemas, ia mengatakan bahwa Ye-jin sedang mabuk dan membutuhkan bantuan. Dari tadi sikapnya sangat aneh. Tanpa pikir panjang, Junho segera pergi menyusul Ye-jin.
Ia datang bersamaan dengan suami teman Yejin itu. Junho akhirnya membawa Yejin pulang ke rumahnya. Saat berdiri di depan pintu, tiba-tiba Yejin memeluk Junho sambil bertanya apakah ia sudah menyadari kalau sebenarnya Yejin juga memiliki perasaan kepadanya. Saat mendengar itu, Junho pun sadar bahwa perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia sangat senang dan segera mencari kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya mereka berdua saling berciuman. Keesokan harinya, saat Yejin terbangun, ia merasa tubuhnya enak, tapi di sisi lain ada perasaan pusing juga. Yejin mengingat jelas kejadian semalam, termasuk ciuman mesranya dengan Junho. Namun setelah mengingat itu, ia merasa bingung harus bagaimana menghadapi Junho. Yejin terlihat canggung sehingga Junho harus membuatnya tenang seperti tidak ada apa-apa. Junho menyarankan agar Yejin tidak mengajar hari ini. Tetapi karena merasa sudah pulih, Yejin menolak dan tetap bersiap-siap untuk mengajar. Sayangnya Junho kembali mencegahnya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan diri lagi. Ternyata Junho mulai birahi dan untuk kesekian kalinya mereka berciuman. Semua itu terjadi tanpa ada penolakan dari Yejin yang artinya sama-sama mau. Beberapa saat kemudian, Junho pergi ke sekolah dan meminta kepada Jungmi agar ia menggantikan Yejin mengajar dan memimpin kelas yang seharusnya dipegang oleh Yejin. Jungmi yang penasaran mencoba mencari tahu alasan Yejin tidak bekerja. Jungmi sendiri sudah tahu ada rahasia yang disembunyikan oleh Junho dan Yejin, tetapi ia tidak terlalu ambil pusing dan berjanji akan menjaga rahasia mereka. Namun tanpa disadari, ada seorang staf lain yang mendengar percakapan tersebut dari luar ruangan. Demi menggantikan kelas Yejin, Jungmi meminta izin kepada wakil direktur. Namun respon yang ia dapatkan kurang menyenangkan karena dirinya dianggap kurang kompeten. Wakil direktur bahkan memberikan peringatan agar Jungmi tidak melakukan kesalahan, sebab hal itu bisa merusak reputasi Yejin. Setelah selesai bekerja, Junho menemui Yejin yang masih ada di klinik. Seperti yang telah mereka rencanakan tadi pagi, hari ini mereka berencana pergi berkencan sebagai pasangan kekasih. Junho mengajak Yejin ke sebuah gedung tua yang kini sudah tidak lagi digunakan. Meskipun kosong, ternyata gedung itu menyimpan banyak kenangan, termasuk perjuangan Yejin saat pertama kali mengajar. Seperti pasangan pada umumnya, mereka tidak canggung lagi dalam mengekspresikan perasaan, saling berpelukan dan kembali berciuman. Di hari berikutnya, Yejin telah benar-benar sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa. Hari ini adalah debut pertama Junho sebagai pengajar. Meskipun masih pemula, namun ia sangat menguasai materi hingga membuat Yejin terkesima dan bangga. Seusai mengajar, mereka pun pulang bersama. Junho mengantar Yejin sampai ke rumahnya. Tiba-tiba Yejin yang mulai bucin merasa ingin lebih lama lagi bersama Junho. Wanita itu mencari alasan bahwa ia kehabisan susu dan mengajak Junho pergi ke toko terdekat. Setelah membeli beberapa barang, Junho berpamitan untuk pulang, tetapi ia dicegah oleh Yejin. Wanita itu akhirnya mengaku dirinya hanya berbohong agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Junho. Ia meminta Junho untuk masuk ke apartemennya. Tanpa banyak berpikir, Junho juga keenakan. Ia langsung menuruti permintaan tersebut. Junho menginap di tempat Yejin dan untuk pertama kalinya melakukan hal-hal di luar batas. Keesokan paginya, Junho meminta izin untuk pulang lebih awal karena Yejin memiliki kelas pagi. Sementara itu, di tempat lain, Tuan Guru Sangsup menerima tawaran pekerjaan sebagai asisten direktur. Namun ia menolak tawaran tersebut dan tidak membawa kontrak kerjanya. Ternyata sejak mendapatkan peringatan dan kritik oleh Yejin, semangatnya dalam mengajar sekarang sudah hilang. Selain itu, ia mulai kehilangan kepercayaan dari murid-muridnya. Di sisi lain, ujian akhir sekolah telah berakhir. Tidak disangka, hampir seluruh siswa meraih nilai tinggi. Kabar tersebut membuat Yejin merasa bangga dan tidak sabar untuk segera tiba di akademi. Bukan hanya untuk melihat hasil rekap nilai, tetapi juga bertemu dengan Junho. Saat tiba di sana, ia melihat Junho sudah menunggunya di depan lift. Karena hubungan mereka masih dirahasiakan, mereka pun harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh staf yang lain. Di kelas, mereka bertemu dengan Siwoo yang baru saja menyelesaikan ujian. Siwoo mengaku bahwa ia bisa mengerjakan sebagian besar soal dengan baik, meskipun ada juga beberapa pertanyaan yang membuatnya ragu. Sebagai pembimbing, Junho tidak mempermasalahkan hal itu dan justru meyakinkan bahwa Siwoo adalah salah satu murid terbaik. Junho bahkan berjanji akan membantu Siwoo mendapatkan nilai yang tinggi. Pada malam harinya, semua staf berkumpul untuk merayakan keberhasilan ujian akhir sekolah tersebut.
Di acara itu ada seorang staf yang menaruh hati pada Junho. Ia pun berusaha mendekatinya. Wanita itu bertanya mengenai rencana Junho untuk liburan akhir tahun nanti, namun Jungmi langsung menanggapi dengan sinis. Sejak awal, Jungmi sudah tahu hubungan antara Junho dan Yejin. Ia berusaha menjaga hubungan mereka, sehingga jika ada yang mencoba menggoda Junho, Jungmi akan langsung bersikap jutek. Setelah acara selesai, satu persatu staf dari mereka akhirnya pulang. Sekarang hanya tersisa Jungmi, Yejin, dan Junho. Mereka memutuskan untuk melanjutkan minum-minum di apartemen Yejin. Mereka bertemu dengan seorang sahabat Junho bernama Songkyu. Bukannya canggung, suasananya justru menjadi lebih akrab. Songkyu tiba-tiba meminta nomor Jungmi melalui bantuan Junho. Hari berganti hari, Yejin serta Junho tetap konsisten dalam rutinitasnya sebagai pengajar. Mereka masih merahasiakan hubungan mereka. Keduanya bersikap profesional sehingga tidak ada seorang pun yang mencurigai adanya hubungan asmara di antara mereka. Suatu hari di tengah rapat, seorang staf menginformasikan bahwa ada seseorang yang mencari Yejin. Orang itu ternyata Tuan Guru Sangsup. Sejak masalah terkait ujian akhir beberapa waktu lalu, mereka memang tidak pernah bertemu lagi. Sebenarnya ada beberapa waktu di mana mereka berpapasan, tetapi Yejin tidak menyadarinya. Dalam pertemuan itu, Tuan Guru Sangsup membicarakan banyak hal, termasuk statusnya sebagai guru. Ia mengungkapkan bahwa belakangan ini ia sering mengalami masalah, baik dengan murid maupun rekan sesama guru. Hal itu membuatnya putus asa. Dengan berat hati, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan berharap keputusan itu bisa membuat Yejin merasa lega. Saat masih berbincang, Junho masuk ke ruangan sambil membawa minuman untuk mereka. Ia penasaran dengan pembicaraan yang sangat serius. Tetapi saat akan keluar ruangan, Tuan Guru Sangsup justru memperkenalkan dirinya sebagai calon wakil direktur di sekolah Yejin dan Junho. Hal itu membuat Junho terkejut. Yejin pun berkata, menurut aturan yang ada, seorang guru sekolah seharusnya tidak berpindah ke sekolah lain dengan cara seperti itu. Namun Tuan Guru Sangsup sudah terlanjur kecewa sehingga tidak peduli. Ia bahkan menyesal mengapa tidak bergabung dengan Yejin di sekolah itu sejak dulu. Jika ia bergabung lebih awal, mungkin kehidupannya sudah jauh lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi. Ternyata inti dari pertemuan tersebut adalah Tuan Guru Sangsup ingin menekan balik Yejin. Ia bahkan menyesali permintaan maaf yang pernah ia sampaikan karena merasa itu adalah sebuah kesalahan. Sementara itu, Yejin masih sulit mempercayai keputusan Tuan Guru Sangsup. Ia segera menghubungi Nenek Yungsun untuk mengonfirmasi kebenarannya. Sayangnya, panggilan tersebut diabaikan karena Nenek Yungsun so sibuk dengan pekerjaannya. Setelah Tuan Guru Sangsup pergi, Junho menghampiri Yejin dan bertanya apa yang telah terjadi. Yejin pun menjelaskan bahwa Tuan Guru Sangsup berencana pindah ke tempat mereka. Namun karena beberapa hal, akhirnya malah memicu perdebatan yang membuat Yejin kecewa pada Junho. Ia menolak bertemu dengannya dan lebih memilih untuk menemui Nenek Yungsun di kantornya. Sementara itu, Junho masih diliputi kecemasan menanti kabar dari Yejin yang telah berada di suatu tempat. Setelah penantian panjang, akhirnya Yejin bisa berjumpa dengan Nenek Yungsun. Ia mengumpulkan keberanian lalu mengungkapkan niatnya untuk kembali menerima tawaran sebagai wakil direktur. Sayangnya, Nenek Yungsun berkata posisi tersebut sudah diisi oleh orang lain. Benar saja, orang itu adalah Tuan Guru Sangsup. Yejin pun bertanya mengapa Nenek Yungsun memilih pria itu, padahal ia tahu bahwa guru sekolah tidak diperbolehkan berpindah akademi dengan cara yang dilakukan seperti Tuan Guru Sangsup. Mendengar itu, Nenek Yungsun merasa kesal pada Yejin. Ia menegaskan bahwa Tuan Guru Sangsup memang pantas karena memiliki kualifikasi untuk posisi tersebut. Ia juga kecewa dengan sikap Yejin yang terkesan tidak sopan. Nenek Yungsun memandang Yejin, selain sudah menghancurkan karirnya sendiri, sekarang malah berusaha merebut kembali jabatan yang telah diberikan kepada Tuan Guru Sangsup. Nenek Yungsun pun menyarankan agar Yejin tetap fokus pada Siwu seperti keputusannya sejak awal. Selain itu, ia juga harus bersiap menghadapi Tuan Guru Sangsup karena mereka akan berada di sekolah yang sama dan mungkin saling bersaing. Malam itu, Yejin merasa putus asa dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia menghubungi sahabatnya untuk berbagi cerita tentang kejadian yang dialaminya hari ini. Yejin juga mengungkapkan rasa rindunya pada Junho. Setelah mereka bertemu, Junho langsung mengajak Yejin untuk menginap di rumahnya agar bisa menjaga Yejin. Junho tidak keberatan meskipun ia sibuk dan harus menyiapkan tugas untuk esok hari. Pagi harinya, Junho terbangun akibat dering ponsel yang terus berbunyi.
Panggilan itu ternyata berasal dari ibunya. Saat itu, ibu Junho sudah berada di depan apartemen. Situasi ini membuat Junho sangat panik. Ia segera meminta Yejin untuk bersembunyi di dalam lemari. Junho pun berulang kali meminta maaf pada Yejin atas kejadian tersebut. Sementara itu, perdebatan pun terjadi antara Junho dan ibunya. Sang ibu meminta Junho untuk mengikuti arahan ayahnya, yaitu melamar ke akademi yang lain. Dengan koneksi dari ayahnya, ia dijanjikan posisi terbaik di tempat tersebut. Namun Junho dengan tegas menolak karena ingin tetap bekerja di tempatnya sekarang. Hal ini membuat mereka berdebat hingga saling emosi. Junho merasa kedua orang tuanya terlalu mengatur hidupnya, padahal usia Junho sudah hampir 30 tahun. Ia ingin belajar hidup mandiri. Agar pertengkaran tidak berlarut-larut, ibunya pun memilih pergi. Junho mengantar ibunya, lalu kembali menemui Yejin. Siang itu, wakil direktur di tempat Yejin mendadak ingin bertemu dengan Nenek Yongsun di kantornya. Tujuan pertemuan ini adalah membahas rencana perekrutan Tuan Guru Sangsup. Ternyata direktur akademi di tempat Yejin ingin melakukan negosiasi karena sama-sama mengincar pria tersebut. Wakil direktur pun mengungkapkan bahwa tujuan mereka serupa, yakni menjatuhkan Yejin melalui Tuan Guru Sangsup. Meskipun di depan kelihatan baik, siapa sangka wakil direktur itu sebenarnya tidak menyukai Yejin. Bukan hanya karena sifat keras kepalanya, tetapi juga karena Yejin hampir menyaingi dirinya. Di hadapan Nenek Yongsun, wakil direktur dengan sengaja membuka keburukan Yejin. Ia bicara seolah-olah Yejin adalah pengajar yang memiliki reputasi buruk. Ia bahkan menyerahkan sebuah flash disk berisi kurikulum kelas Yejin selama beberapa waktu terakhir. Di dalamnya lengkap dengan materi ujian dan buku teks yang digunakan. Wakil direktur berharap Tuan Guru Sangsup bisa memanfaatkan data itu untuk menghancurkan Yejin secara perlahan. Nenek Yongsun diminta untuk merahasiakan hal tersebut agar tidak berdampak negatif bagi akademi. Sementara itu, Yejin dan Junho terlibat pertengkaran. Semuanya bermula ketika Junho menghancurkan seluruh materi buatan Yejin dan menghapus file aslinya. Ia tidak terima dengan perlakuan Nenek Yongsun sehingga memutuskan untuk mengganti materi dengan konsep yang baru. Junho ingin para murid lebih memahami esensi membaca bahasa Korea tanpa terlalu bergantung pada catatan. Namun Yejin menolak ide tersebut dan bersikeras mempertahankan metodenya. Perdebatan mereka memanas hingga saling berteriak dan melontarkan kata-kata kasar. Junho bahkan menyindir Yejin karena dinilai telah terjebak dalam aturan buatannya sendiri. Bagaimana bisa 90% materi hanya berupa perintah untuk mencatat? Yejin yang kecewa dengan perkataan Junho memilih pergi untuk menenangkan diri. Ia mendatangi kafe milik temannya dan tanpa sengaja bertemu dengan Tuan Guru Sangsup di sana. Pria itu memberitahu bahwa wakil direktur telah menawarkan salinan materi Yejin selama 10 tahun terakhir. Namun ia menolak menggunakannya karena tidak ingin mengambil keuntungan dari usaha orang lain. Ia lebih memilih mengajar dengan caranya sendiri. Mendengar itu, Yejin merasa lega dan berterima kasih. Ia pun berharap Tuan Guru Sangsup tetap bertemu dengan wakil direktur untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Tak lama kemudian, Junho menyusul Yejin yang masih berbincang dengan Tuan Guru Sangsup. Ia datang dengan niat memperbaiki keadaan, tapi akhirnya malah berujung pada perdebatan lagi. Mereka bahkan tak peduli dengan kehadiran Tuan Guru Sangsup yang masih ada di depan mereka. Yejin tetap menolak gagasan Junho, sementara Junho tetap mempertahankan pendiriannya. Junho pun sempat cemburu, ia salah paham dan mengira Tuan Guru Sangsup ingin merebut Yejin darinya. Padahal pria itu hanya memberitahukan soal salinan materi dari Nenek Yongsun. Pada akhirnya mereka memilih mengakhiri perdebatan dan pulang bersama setelah mendapatkan masukan dari Tuan Guru Sangsup. Malam itu Junho mengajak Yejin pergi bersamanya. Ia tidak mengantar Yejin pulang, melainkan bawanya ke pantai untuk menyaksikan matahari terbit. Sayangnya, saat beristirahat di rest area, Junho tertidur hingga melewatkan momen sunrise. Sebagai gantinya, mereka berjalan di sepanjang pantai sambil mendiskusikan perdebatan semalam. Setelah sempat menolak ide Junho, Yejin akhirnya setuju untuk mendukungnya. Yang membuatnya berubah pikiran adalah masukan dari Tuan Guru Sangsup yang mengatakan ide Junho cukup masuk akal. Setelah beberapa waktu berlalu, Junho dan Yejin justru mengikhlaskan apa yang terjadi. Hidup mereka sekarang lebih tentram. Saat waktunya tepat, Junho langsung melamar Yejin. Saat itu, mereka masih ada di dalam kelas karena baru selesai presentasi. Yejin pun sangat terharu.
ia tidak bisa berkata-kata. Mereka pun saling bertukar cincin dan melengkapinya dengan ciuman penuh kasih sayang. Demikianlah Junho, seorang murid laki-laki, berhasil meluluhkan hati gurunya yang cantik. Mereka memulai hidup dengan lembaran baru. Kisah cinta mereka sudah dimulai, dan dengan itu drama ini pun selesai.